Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Winda. Usut tuntas kematian Winda. Jangan buru-buru ada kesimpulan atas kematian Winda. Ungkap tuntas kematian Winda Lorenza Guasa. Negara wajib menjawab setiap kejanggalan demi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Keluarga Winda Lorenza Guasa, perempuan yang ditemukan tewas di rumah mantan suaminya Brigadir IH, menolak narasi yang menyebut korban meninggal dunia karena akhiri hidup. Nah, mereka menilai masih banyak kejanggalan yang belum terjawab dan meminta penyelidikan dilakukan secara independen dan transparan. Saya menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Winda Lorenza Guasa, mantan istri Bribka IH, anggota reserse di Sumatera Utara. Setiap kematian yang tidak wajar, indikasi tidak wajar, merupakan persoalan hukum dan hak asasi manusia yang wajib diusut secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Setuju nggak? Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, izin saya mengingatkan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak tersebut, termasuk melalui penyelidikan yang efektif terhadap setiap kematian yang menimbulkan dugaan atau kejanggalan. Jujur, janggal. Nah, Indonesia kepolisian menyampaikan bahwa hasil visum et repertum menunjukkan hanya terdapat satu luka tembak pada bagian kepala korban tanpa ditemukan luka akibat senjata tajam maupun benda tumpul lainnya. Pihak keluarga menyatakan tidak dilibatkan loh dalam visum ini. Nah, ini pernyataan pihak kepolisian atas kematian Winda Lorenza. Sisa residu di jari tangan, badan, baju milik korban. Kemudian tim identifikasi bersama lapor melakukan hal yang sama, swab jari tangan di tubuh saksi IH. Dengan hasil tidak ditemukan sisa residu yang ada. Indonesia, di sisi lain keluarga korban menyampaikan adanya dugaan kejanggalan berupa lebam pada leher, mata lebam, serta perubahan warna kebiruan pada tubuh korban yang menurut mereka mengindikasikan kemungkinan adanya kekerasan sebelum korban meninggal. Ini dia pernyataan keluarga korban. Ini Hai guys, jadi ini tulang tengkoraknya ini kayak kebanting, kalian bisa lihat ya, ke dalam, masuk ke dalam. Ini udah tepos, ini nggak normal. Bisa main ya. Nggak ada tulangnya. Aku tidak bisa melawan anakku. Kalau kau mati di tangan suaminya, suamimu. Kalau kau ini bunuh diri atau mati dibunuh, saya tidak bisa mengejar Pak Presiden Prabowo. Saya tidak bisa. Perbedaan antara hasil pemeriksaan yang disampaikan kepolisian dan dugaan keluarga korban tidak boleh dibiarkan menjadi ruang spekulasi. Dalam negara hukum, setiap perbedaan harus dijawab melalui scientific crime investigation yang meliputi otopsi secara menyeluruh, pemeriksaan balistik, uji gansot residu atau GSR, pemeriksaan DNA dan sidik jari pada senjata api, analisis pola percikan darah, rekonstruksi tempat kejadian perkara, pemeriksaan bukti elektronik, serta pemeriksaan seluruh saksi secara objektif. Udah belum? Penyidikan tidak boleh hanya berorientasi pada satu hipotesis, tetapi harus menguji seluruh kemungkinan penyebab kematian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Indonesia karena perkara ini melibatkan senjata api milik anggota Polri. Proses penyidikan harus menjunjung tinggi asas equality before the law, kesamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Konstitusi pasal 27 ayat 1. Tidak boleh ada konflik kepentingan, perlakuan istimewa,
ataupun intervensi yang dapat mengurangi independensi penyidikan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sedang dipertaruhkan dan hanya dapat dijaga apabila proses hukum dilakukan profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas kelembagaan penegak hukum di lingkungan Polda Sumatera Utara. Polda Sumut sudah memiliki Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan perempuan, pencegahan kekerasan, dan penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan. Kehadiran direktorat tersebut semestinya tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi juga memperkuat fungsi pencegahan, deteksi dini, perlindungan terhadap perempuan, serta memastikan setiap laporan atau indikasi kekerasan terhadap perempuan ditangani cepat, profesional, dan berperspektif korban, termasuk di internal kepolisian. Dalam perkara ini, apabila penyidik menemukan adanya unsur tindak pidana, maka Ditres PPA PPO harus memastikan proses penanganan berjalan sesuai prinsip perlindungan perempuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indonesia izin saya merekomendasikan. Pertama, mendesak Polda Sumatera Utara ungkap penyebab kematian Winda Lorenza Guasa secara profesional, transparan, independen, dan berbasis pembuktian ilmiah, serta menyampaikan perkembangan penyidikan kepada publik secara proporsional demi menjaga kepercayaan masyarakat. 2. Memastikan seluruh kejanggalan yang disampaikan keluarga korban, termasuk dugaan lebam pada leher, mata lebam, serta perubahan warna kebiruan pada tubuh korban, diperiksa juga secara ilmiah oleh dokter forensik dan ahli independen agar diperoleh kepastian hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Visum wajib melibatkan keluarga korban. Ketiga, meminta Kapolri, Divisi Propam Polri, dan Polda Sumatera Utara melakukan pengawasan ketat terhadap proses penyidikan, termasuk pemeriksaan mengenai penguasaan dan penyimpanan senjata api milik anggota Polri, sekaligus evaluasi optimalisasi peran Ditres PPA PPO dalam memperkuat sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan pastikan setiap perkara yang melibatkan perempuan ditangani secara profesional, berperspektif korban, dan menghormati hak asasi manusia. Indonesia negara hukum, tidak boleh membiarkan setiap kematian yang menimbulkan pertanyaan berakhir tanpa jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan hanya akan terwujud apabila penyelidikan dilakukan secara independen, berbasis ilmu pengetahuan, menghormati hak asasi manusia, serta menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian, termasuk apabila indikasi pelakunya adalah aparat penegak hukum. Dan alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, yang juga memberikan atensi terhadap kasus ini. Terima kasih Bang Habib, pimpinan dan Komisi 3 DPR RI. Sekali lagi Indonesia, aku mohon bantuannya, viralkan, share, beri komentar positif, di tag kepada Polisi Republik Indonesia dan kepada seluruh pihak terkait termasuk Kapolri, dan kita akan terus kawal. Terus kawal, usut tuntas kematian Winda, terus bersuara Indonesia. Usut tuntas, terus bersuara, never give up. Salam sopan Indonesia. Mwah.